Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah Statistika Komputasi kelas F2425 ingin menimbulkan program yang telah kita buat dengan judul Implementasi Naib Bayas terhadap klasifikasi penerimaan kelayakan zakat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ahmad Azrul Arsyadani dengan NPM akhir 281. Aku Faris Hakim Wicaksono dengan NPM akhir 247. Saya Tito Bagus Pratama, NPM akhir saya 101. Baik, kita akan langsung masuk ke penjelasan untuk program yang pertama. Di sini kita menggunakan app.py. Yang pertama, program ini adalah aplikasi web berbasis Flash yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model machine learning. Untuk fungsi utamanya yaitu prediksi. Aplikasi ini memuat model machine learning naive Bayes yang telah dilatih sebelumnya dan disimpan dalam file model.pkl endpoint atau predik, menerima data dalam format JSON atau JavaScript Object Notation, mengolahnya dan memberikan hasil prediksi serta tingkat kepercayaan confidence level. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen utama dalam program ini adalah Flash Framework Python untuk membangun aplikasi web, CORS atau Cross Origin Resource Sharing, diaktifkan agar aplikasi dapat diakses dari berbagai domain. Joblib digunakan untuk memuat model machine learning yang diserelia, disere, diserialisasi. Pandas digunakan untuk memproses dan memvalidasi data input dalam bentuk data frame. Endpoint menyajikan halaman utama, input data JSON dengan kolom tertentu, misalnya PKH, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Proses memastikan data memiliki struktur yang benar, memprediksi menggunakan model, dan menghitung tingkat kepercayaan prediksi. Output hasil prediksi dan tingkat kepercayaan dalam format JSON, dan endpoint untuk memeriksa status aplikasi sebagai health check. Yang keempat, model menggunakan naive Bayes Gaussian NB sebagai algoritma prediksi. Model harus dimuat dari file model.pkl. Jika file tidak ditemukan atau gagal dimuat, akan muncul pesan error di log. Cara kerjanya yang pertama yaitu saat aplikasi dijalankan, model akan dimuat dari model.pkl. Yang kedua, pengguna dapat mengirimkan data JSON ke atau predik. Data diproses dan divalidasi lalu dimasukkan ke model untuk mendapatkan prediksi. Yang terakhir, prediksi dan tingkat kepercayaan dikembalikan ke pengguna dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Selanjutnya ada tujuan. Program ini bertujuan untuk memberikan prediksi berbasis data input, misalnya untuk menentukan status kekayaan atau klasifikasi lainnya sesuai model yang telah dilatih. Untuk penjelasan program berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang selanjutnya yang telah sebelumnya rekan saya sudah sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka untuk membuat webnya. Yang pertama ada judul halaman adalah prediksi kelayakan penerima zakat. Yang selanjutnya ada formulir input. Formulir form bernama zakat form digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Data yang diminta meliputi PKH atau program keluarga harapan. Apakah peserta dalam program ini ya atau tidak, jumlah tanggungan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Yang ketiga ada kepala rumah tangga, apakah orang tersebut kepala rumah tangga ya atau tidak. Jumlah penghasilan, pendapatan pengguna. Selanjutnya status kepemilikan, status tempat tinggal, milik sendiri atau sewa. Selanjutnya ada golongan. Golongan zakat yang relevan yaitu al-gharimin, amil zakat, ar-riqab, fakir atau miskin. Selanjutnya ada tombol submit. Tombol submit ini digunakan untuk mengirim data ke server tempat menampilkan di hasil.
Selanjutnya ada div dengan ID output akan digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dari server. Selanjutnya Oke, dulu. ini ada fitur tambahan pengatur gaya atau CSS. File style.css diambil melalui fungsi flash URL underscore for untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Ada validasi data, beberapa input memiliki atribut required untuk memastikan data yang dimasukkan lengkap. Organisasi formulir. Formulir dibagi menjadi bagian-bagian dengan judul, informasi pribadi, dan disusun dalam grid untuk mempermudah pengisian. Selanjutnya, alur penggunaan eh, web UI ini sendiri. Yang pertama, pengguna membuka halaman dan mengisi formulir dengan data yang diminta. Selanjutnya, setelah menekan tombol submit, data dari formulir dikirimkan ke server. Server memproses data dan menjalankan model prediksi dan mengembalikan hasil. Hasil prediksi ditampilkan di elemen dengan ID output. Untuk penjelasan di line selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bagian JavaScript async function handle from submit event. Fungsi ini adalah fungsi asynchron atau sync yang memungkinkan pengguna await untuk menangani operasi asinkron seperti pengiriman data server, event, prevent default. Baris ini mencegah perilaku default dari formulir HTML, yaitu merefresh halaman setelah tombol submit ditekan. Ini penting untuk memastikan bahwa pengolahan data dilakukan secara dinamis di dalam aplikasi tanpa memuat ulang halaman. Yang selanjutnya adalah cons golongan value sama dengan dokumen. Baris ini mengambil nilai yang dipilih oleh pengguna dari drop-down dengan ID golongan. Nilai ini sesuai dengan kategori zakat yang dipilih, yaitu angka antara 1 hingga 5. Golongan algarimin, golongan value. Oke, selanjutnya kode ini membuat objek golongan di mana setiap kategori zakat diwakili oleh properti, misalnya golongan underscore algarimin. Nilainya adalah 1 jika nilai yang dipilih pengguna sesuai dengan kategori tersebut dan 0 jika tidak. Misalnya jika pengguna memilih algarimin nilai 1, maka seperti golongan underscore algarimin akan bernilai 1, sementara properti lainnya akan bernilai 0. Deklarasi objek data, cons data, PKH, yaitu objek data adalah sebuah array dengan satu elemen objek. Objek ini berisi pasangan kunci nilai yang mempresentasikan data input pengguna. Yang pertama, mengambil nilai input seperti properti dalam objek data diisi dengan nilai yang diambil dari elemen HTML menggunakan dokumen getElementById dengan metode value. Nilai ini kemudian diubah menjadi tipe integer dengan parsing karena input ini harus berupa angka. Berikut adalah penjelasan masing-masing properti. PKH, jumlah tanggungan, kepala rumah tangga, jumlah penghasilan, status kepemilikan. Yang PKH mengambil nilai dari elemen dengan ID PKH yang menunjukkan status program keluarga harapan. Jumlah tanggungan mengambil nilai jumlah tanggungan keluarga dari elemen dengan ID jumlah underscore tanggungan. Kepala rumah tangga memanggil status kepala rumah tangga dari elemen dengan ID kepala underscore rumah underscore tangga. Jumlah penghasilan mengambil jumlah penghasilan dari elemen dengan ID jumlah underscore penghasilan. Status kepemilikan mengambil status kepemilikan rumah dari elemen dengan ID status underscore kepemilikan. Yang kedua, menyertakan objek golongan. Baris ini menggunakan split operator untuk memasukkan semua properti dari objek golongan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam objek data. Properti ini meliputi kategori zakat seperti golongan underscore algarimin, golongan underscore amil zakat, dan lainnya.
Try cons response, yaitu kode ini mengirimkan data yang telah dikemas sebelumnya ke endpoint atau predict menggunakan metode HTTP post header content type application JSON, memastikan bahwa server memahami data yang dikirim dengan format JSON. Objek data dikonversi menjadi string JSON menggunakan JSON titik string file data. If response titik OK. Bagian ini memeriksa apakah respon dari server memiliki status OK. Jika tidak, kode akan membaca pesan error dari respon JSON dan melemparkan error dengan pesan yang berisi status dan error server. Const result sama dengan await response JSON. Kode ini membaca data JSON dari respon server. Tiga variabel utama diproses: risk level, yaitu menentukan apakah hasil prediksi adalah layak atau tidak layak. Risk class memberikan kelas CSS yang sesuai dengan menampilkan indikator risiko dengan gaya tertentu. Yang ketiga, confidence level, yaitu menampilkan tingkat kepercayaan hasil prediksi dalam bentuk persentase dengan dua angka desimal. Output div sama dengan dokumen get element by ID output. Kode ini menemukan elemen dengan ID output di halaman dan mengisi elemen tersebut dengan konten HTML yang menampilkan hasil prediksi atau tingkat risiko dan tingkat kepercayaan. Properti CSS seperti risk indicator dengan kelas dinamis atau layak atau tidak layak digunakan untuk mempermudah visualisasi hasil. Catch, error, konsol, error. Kode ini akan mencatat error ke konsol untuk membantu debugging. Dokumen get element by zakat. Kode ini menambahkan event listener ke formulir dengan ID zakat form. Ketika formulir dikirimkan, fungsi handle form submit akan dipanggil untuk menangani pengiriman data. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit aja mengenai untuk style penggunaan CSS-nya. Di sini menggunakan root untuk ke semua webnya nanti. Ya mungkin ini aja sih yang bakal digunakan dalam CSS-nya. Nah, di sini menggunakan Python notebook untuk melatih datasetnya agar bisa dimasukkan ke dalam app Python itu nanti. Dia membacanya dari dataset ALS, yaitu data yang ini. Lalu ini untuk melihatkan bagaimana perbandingan antara status kekayaan. Di sini ada atribut dari penggunaan status yang akan digunakan nanti di dalam websitenya. Ada PKH, distribusi, jumlah tanggungan, kepala rumah tangga, jumlah penghasilan, dan status kepemilikan, dan status kekayaan. Selanjutnya ada golongan, distribusinya, ada agarmin, amil zakat, ar, arikap, fakir, miskin, dan terakhir ada modeling menggunakan egg biasnya di sini dapat dilihat precision-nya itu dapat di angka 0,85 seterusnya kalau semuanya dikalikan akan mendapatkan hasil 0,80. Kalau dikalikan kira-kira 80%. Jadi semua pelatihan dataset itu akan disimpan dalam bentuk model PKL. Mungkin saya sedikit mendemokan bagaimana program itu akan dijalankan. Nah, di sini ada untuk tampilan paling depannya. Ya, kita menggunakan tampilan paling depannya langsung untuk
eh, menentukan layak tidak layaknya seorang mendapatkan zakat. Di PKH sendiri ada dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Terus untuk jumlah tanggungan, kita bisa mengikut-ikutnya. Lalu ada kepala rumah tangga, ya atau tidak, memiliki dua pilihan. Selanjutnya ada jumlah penghasilan, kita bisa menginputnya sendiri, jumlah penghasilan kita berapa. Ada status kepemilikan, ada dua pilihan juga, milik sendiri atau sewa. Dan terakhir ada golongan. Golongan ini terbagi menjadi lima, ada lagamin, zakat, rikab, fakir, dan miskin. Nah, untuk hasilnya nanti bakal begini. Mungkin aku coba dulu sedikit. Misal PKH itu iya, ya jumlah tanggungannya ada 6, kepala rumah tangga dia iya, terus jumlah penghasilannya, dia itu ada memiliki penghasilan sebanyak 1 juta rupiah, untuk status kepemilikan rumah, dia sewa, dan golongannya adalah miskin lah. Coba kita sambit. Nah, ini akan muncul hasil untuk eh, dia tuh layak apa enggak sih untuk menerima zakat. Kalau dilihat dari sini eh, akan muncul kata layak dan confidence levelnya sebesar 99,91%. Untuk selanjutnya mungkin eh, aku akan melanjutkan sedikit lagi untuk bagian yang tidak layaknya. Kita coba untuk PKH agar tidak, jumlah tanggungannya 1, kepala rumah tangga tidak, dan jumlah penghasilannya 3 juta, status kepemilikannya milik sendiri, dan golongannya algarmin. Kalau kita sambit, nah dia akan muncul eh, risk levelnya yaitu tidak layak dengan confidence level 89,13%, yang menunjukkan kalau orang tersebut tidak layak menerima zakat. Mungkin segitu aja dari aku. Mungkin ada sedikit tambahan agar UI-nya agar terlihat lebih sempurna. Yang pertama itu mungkin untuk jumlah tanggungan kita buat rentang maksimal 10 lah. Karena setiap anggota keluarga itu nggak mungkin lebih dari 10. Kalaupun ada ya mungkin kita buat rentang 10 ke atas. Selanjutnya ada jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan kita buat rentang juga antara 1 sampai 2 juta dan seterusnya. Mungkin maksimal penginputan dari sebuah jumlah penghasilan itu sendiri mungkin nanti akan dimaksimalkan sebanyak 3 juta. Mungkin itu aja dari aku. Eh, Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. mungkin itu saja presentasi dari dan demo program dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.